tidak mau berdiri, tidak mau jalan, maka itulah salah satu penduduk Madinah langsung mewakafkan tanahnya kepada baginda Rasulullah untuk dijadikan masjid. Dan Masjid Quba ini mempunyai keistimewaan yang Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahara fi baiti sumata berubah masalah ini malahu ajran." Barang siapa yang datang dalam keadaan bersuci, artinya sudah punya wudu, lalu melaksanakan 2 rakaat saja di Masjid Quba, maka pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah umrah. Kita tidak usah berbagai ihram, tidak usah datang ke tempat miqat, tidak usah melaksanakan tawaf. Tawaf itu sudah ditentukan, yaitu di Masjidil Haram Kota Mekah. Tidak boleh di tempat yang lain. Sa'i juga ditentukan yang berada di dalam Masjidil Haram Kota Mekah. Jadi kita jangan datang ke Masjid Quba melaksanakan 2 rakaat saja disamakan dengan kita melaksanakan ibadah umrah. Maka itulah keutamaan dari Masjid Quba yang kita akan kunjungi. Pertama Allah Rasulullah SAW, apa yang nanti kita kerjakan di Masjid Quba? Yang pertama, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ketika masuk masjid, sekali lagi di masjid mana saja kita dianjurkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, kecuali di Masjidil Haram Kota Mekah yang paling dianjurkan langsung ke mereka tawaf. Jadi yang pertama sholat sunnah tahiyatul masjid. Pada rakaat pertama setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Kalau anak-anak kuliah Al-Kafirun, karena bacanya hampir sama, takutnya motor terdepan belakang lagi ke selesai, sedangkan masih banyak yang kita akan kunjungi, boleh baca apa saja yang apa. Yang kedua, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Kalau nggak anak-anak baca Qul. Jadi yang pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Setelah sholat sunat di masjid, boleh ditambah dengan sholat sunat duha. Karena waktunya sholat sunat duha, namun perlu diingat cukup 2 rakaat di masjid, 2 rakaat sholat sunat duha. Karena iya Masjid Quba. Karena sekali lagi waktunya sholat sunat duha mungkin biasa perjamaah ada melaksanakan 48 sampai berapa 12. Namun sekali lagi cukup 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat sholat sunat duha. Nanti sholatnya masing-masing setelah dapat waktu sholat dan doa meminta kepada Allah mudah-mudahan rezeki kita yang jauh didekatkan, yang di atas langit diturunkan, yang di dalam kubur dikeluarkan oleh Allah. Setelah itu nanti langsung kembali ke tempat nanti saya akan tunjukkan untuk berkumpul setelah selesai sholat di Masjid Quba. Kita nanti sebelum meninggalkan Masjid Quba, sebelum masuk Swiss, kita foto bersama dulu untuk kenang-kenangan di Masjid Quba. Pertama Allah, nomor Rasulullah SAW. Sekali lagi yang kita akan kerjakan di sini, yang pertama sholat sunat tahiyatul masjid, yang kedua sholat sunat duha. Dan perlu diingat, perlu diperhatikan terutama untuk ibu-ibu biasanya ketika nanti keluar. Insya Allah untuk masuknya, alhamdulillah kita berangkatnya pagi. Maka harus mutar di depan kita ada satu masjid yang namanya Masjid Al-Jumu'ah. Setelah itu jelas di mana Rasulullah SAW pertama kali melaksanakan sholat Jumat ketika sampai ke Madinah ada di masjid sebelah kita ini. Ini namanya Masjid Al-Jumu'ah. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat Jumat pertama kali di masjid sebelah kiri kita ini. Lagi saya ingatkan terutama untuk
ibu nanti ketika di masjid, ketika sholat barang-barangnya jangan taruh di samping atau di belakang, tetapi taruh di depan. Karena di Masjid Kuba sering kejadian HP, dompet dan barang-barang lainnya diambil oleh orang lain. Maka sekali lagi untuk dijaga larangan barang-barang berharga. Karena di situ kita sering kejadian. Ketika mau masuk atau keluar, terutama untuk ibu, biasanya di situ yang dijadikan kesempatan oleh orang-orang yang buka mengambil barang orang, yang juga pakai mukena, Udah kayak permen karet. pura-pura Nempel kayak permen karet. keluar ketika berdesakan itu yang mereka lakukan, maka sekali lagi untuk dijaga jadi yang kita inginkan bersama. Para tamu Rasulullah SAW. Jadi kita akan menuju ke masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah SAW setelah sampai ke pertama. Jadi Rasulullah akan langsung membangun Masjid Nabawi setelah sampai di Madinah. Namun Rasulullah pertama kali sampai di Madinah membangun Masjid Kuba, yang mana sekali lagi Masjid Kuba ini memiliki keistimewaan yang apabila kita datang ke Masjid Kuba dalam keadaan punya wudu atau bersuci, atau datang ke Masjid Kuba lalu melaksanakan 2 rakaat, sama halnya dengan kita melaksanakan ibadah Allah. Pertama Allah, nama Rasulullah SAW sudah untuk semua. Halo? Sudah punya untuk semua? Belum. Kayak kata. Batal kentut. Jadi peraturan Allah Rasulullah SAW yang pertama kita akan kunjungi adalah Masjid Kuba. Nanti kita bersama-sama karena parkirnya sekarang masih diperbaiki, masih direnovasi, jadi jarak dari masjid ke parkir itu lumayan jauh, agar juga tidak bolak-balik. Maka nanti kebersamaan, kekompakannya, artinya kita berangkat bersama dan kembali lagi ke bus bersama-sama agar supaya tidak bolak-balik. Kenapa? Karena parkir di bawah masih bangun. Dan tadi Ya, harus disirami. Ini pohon apa? Kurma yang bisa ditumbuhi kurma. Pohonnya miring-miring. Rasulullah SAW ketika pembangunan Masjid Kuba tidak cuma menyuruh kepada para sahabat, namun Rasulullah ikut andil dalam pembangunan Masjid Kuba. Dan dulunya di sini ada namanya Masjid Jirar. Masjid Jirar ini dibangun oleh orang kafir Quraisy yang tujuannya untuk menjaga kaum muslimin. Namun kemudian Allah menunjukkan kepada baginda Rasulullah bahwa masjid itu dibangun oleh orang kafir Quraisy yang tujuannya untuk menjaga kaum muslimin. Lalu kemudian Rasulullah dengan para sahabat langsung menghancurkan masjid Jirar yang dibangun oleh orang kafir Quraisy yang nampak, yang tetap kokoh adalah masjid yang dibangun dengan dasar takwa, yaitu Masjid Kuba yang berada di depan kita ini. Pertama Rasulullah SAW, alhamdulillah kita sudah memasuki kawasan Masjid Kuba. Lagi yang kita dapatkan di sini sholat sunat masjid, yang kedua sholat sunat duha. Nanti yang perempuan untuk masuk itu dipisah antara laki dan perempuan, yang perempuan bersama